Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan riset terhadap teman kami yaitu Rizky. Baik ya, jadi saya Rizky Ramadan dari kelas A Pendidikan Sejarah tahun 2020. Di sini kami akan menanyakan mengenai bagaimana pendapat saudara Rizky mengenai sumber ajaran Islam di dalam Al-Quran. Oke baik, jadi sumber ajaran Islam itu memang harus berdasarkan 4 ya. Saya jabarkan. Yang pertama itu adalah Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ada ijma dan qiyas. Jadi ini merupakan sumber ajaran Islam yang berdasarkan daripada mazhab mayoritas yang kita anut, yaitu mazhab Syafi'i. Dan Al-Quran itu memang sudah menjadi sumber yang otentik dan yang paling tinggi karena dia merupakan kitab yang langsung diturunkan kepada Rasulullah SAW yang menjadi penyempurna agama yang Islam juga. Kemudian dia juga menjadi penyempurna kitab-kitab terdahulu seperti ada Zabur, Taurat, Injil yang diturunkan kepada Nabi Daud, kemudian Nabi Musa dan Isa. Jadi memang Al-Quran ini merupakan sumber yang paling tinggi di dalam agama Islam. Saya kira begitu. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana menurut saudara Rizky juga mengenai sumber ajaran Islam yang terkait di dalam hadis? Oke baik. Jadi hadis ini merupakan sumber yang tertinggi peringkat kedua setelah Al-Quran, di mana dia ditempatkan sebagai sumber kedua itu karena seperti ini. Ketika misalkan wahyu itu turun dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ditulis di dalam mushaf Al-Quran, kita menemukan hukum-hukum yang ada di situ sebagai risalah dalam syariat kita dan juga dalam akidah kita. Kemudian ada memang beberapa bahasa Al-Quran itu yang dia penjelasannya belum terlalu dijabarkan. Maka solusinya adalah dengan hadis. Hadis ini tadi merupakan segala perkataan dan segala sunnah yang berasal dari Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah itu menyampaikan firman-firman Allah, kemudian ada juga penambahan daripada Rasulullah melalui perkataannya, dan kemudian para sahabat mengingatnya serta mencatatnya, dijadikan sebuah risalah, dan itulah yang dikatakan sebagai hadis. Dan itu yang terakhir, bagaimana menurut saudara Rizky juga mengenai sumber ajaran Islam yang terkait dalam istihad itu? Ijtihad. Oke baik, jadi ijtihad itu merupakan suatu metodenya. Nah, nama hukumnya itu sebetulnya ijma. Jadi ijma itu merupakan suatu perkumpulan yang memberikan kesepakatan terhadap hukum Islam yang referensinya mungkin belum ditemukan di dalam Al-Quran ataupun hadis. Maksud dengan tidak ditemukannya bukan serta-merta mutlak nggak ada referensi ataupun sumber yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, enggak. Tapi kan semisal kayak gini ya. Zaman kan makin maju nih. Jadi ketika ada misalkan minuman beralkohol. Minuman beralkohol ini kan tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Al-Quran hanya mengatakan khamar. Begitu juga di hadis dikatakan khamar. Nah, jadi ketika ada orang Islam yang meminum alkohol ini kan efek samping dari alkohol itu dapat memabukkan. Nah, jadi khamar dulu pada zaman Anbiya, pada zaman Nabi, ya, zaman Anbiya sih, zamannya Rasulullah dulu. Khamar itu diibaratkan seperti sebuah minuman yang berasal dari kurma, kemudian difermentasikan, dan kalau waktunya lebih lama difermentasikan itu nanti ada zat alkohol yang memabukkan. Itulah khamar pada zaman dahulunya. Nah, jadi ketika zaman ini maju, ada minuman keras alkohol ini, bagaimana menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang minum alkohol tersebut? Maka diadakanlah ijma. Diadakan ijma, berkumpul para ulama yang sudah memang dia itu mujtahid. Mujtahid ini dia orang yang melakukan ijtihad dan memang dia telah menentukan hukum-hukum dalam agama Islam ini dan berhak untuk diikuti karena dia kuat referensi yang dia pegang. Nah, seperti para imam mazhab, ya kan. Nah, jadi ijma ini ataupun ijtihad itu merupakan salah satu bentuk daripada penguat dua hukum sebelumnya, yaitu Al-Quran dan hadis, yang nanti bisa relevan lah sesuai dengan perkembangan zaman kalau menurut saya. Oke, terima kasih untuk teman kami saudara Rizky. Ya, sama-sama. Oke, itu aja yang bisa kami tanyakan kepada teman kami Rizky. Kami dari kelompok 4, terima kasih. Oke, Oke, terima kasih ya. aman.